buka acara kita hari ini tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang telah saya dapatkan di pendidikan guru pemilah, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita juga di SD kita, bisa kita terapkan mengenai budaya positif di sekolah. Tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran diharapkan kita guru-guru SD Negeri 020 Tegarong mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama kita dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kesepakatan belajar. Tidak hanya dengan murid, kita pun ketika belajar juga harus mempunyai kesepakatan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu bisa berpendapat sebebas-bebasnya di sini mengenai budaya positif. Terus berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Terus berpendapat setelah dipersilahkan, jadi bisa berpendapat kalau dipersilahkan, jadi bisa bergantian. Berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Sebelum kita memasuki budaya positif, mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif itu nilai-nilai yang ada di sekolah kita seperti disiplin. Jadi budaya positif itu seperti itu ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi Bapak Ibu, yang akan kita pelajari nanti di modul ini itu adalah konsep budaya positifnya, itu ada perubahan paradigma belajar. Terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita akan eksplor konsep perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita mengubah cara berpikir kita untuk murid kita. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan suatu teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang digadang-gadang sekarang kan profil pelajar Pancasila. Kita harus membuat murid-murid kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada sebuah kegiatan Bapak Ibu. Jadi di sini adalah akan merubah cara berpikir kita dengan melakukan kegiatan ini. Jadi begini Bapak Ibu, saya mengepal tangan saya dan saya menyimpan sesuatu yang berharga di sini. Bapak Ibu boleh menawar atau
sesuatu kepada saya, menawarkan untuk saya membuka kepala tangan saya. Tapi untuk membuka atau tidak itu adalah hak saya. Ya, itu hak saya. Sama seperti Bapak Ibu mengatur murid itu tidak bisa. Murid punya pendirian sendiri. Sama seperti kepala tangan saya. Meskipun Bapak atau Ibu mau bayar berapapun atau membujuk saya dengan memberi apapun, kalau saya tidak mau buka ya tidak buka. Kalau saya mau buka ya buka. Begitupun anak Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita suruh anak-anak ini kita kontrol. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nggak bisa. Jadi itu adalah hak anak untuk memilih. Ketika anak yakin itu baik, maka dia akan ikut. Tapi kalau kita paksa, hasilnya tidak akan baik untuk anak. Nah, jadi ini contoh tadi masalah pengepalan tangan. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Hanya mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Miskonsep tentang teori kontrol selama ini. Selama ini ilusi kita guru mengontrol murid. Ilusi kita bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi kita bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya membuat rasa bersalah itu gini Bapak Ibu. Anak ibu jangan kayak gitu ya, nanti ibu tuh dimarahin kepala sekolah nih. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi kan anak itu merasa iba. Kita berpikirnya anak itu akan punya karakter, tapi enggak Bapak Ibu. Itu hanya ilusi kita saja. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga ilusi Bapak Ibu. Jadi tidak karena kita dewasa, karena kita seorang guru, kita bisa mengontrol murid itu enggak. Itu hanya ilusi. Oke. Seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam teori kontrol meluruskan berapa tentang kontrol ini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid itu tidak mau. Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid. Pengetahuan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu. Jadi semua itu ilusi ya Bapak Ibu ya. Kita mengontrol murid, kita sama Bapak Ibu, kritikan dan membuat rasa bersalah. Orang dewasa itu memiliki kontrol, bisa mengontrol orang lain, itu salah persepsinya. Jadi kita merubah paradigma pemikiran kita Bapak Ibu ya, dari respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di situ di stimulan respon itu sama dengan kita mengontrol murid tadi. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan murid seperti apa. Jangan kita menyamakan murid itu pandangannya dengan kita. Jangan kita samakan Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku baik itu benar dan salah itu memiliki tujuan dan juga memiliki motivasi kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Di
Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, atau ancaman hukuman. Jadi di disiplin positif ini Bapak Ibu tidak ada lagi yang namanya hukuman, tidak ada lagi yang namanya penghargaan. Misalnya anak ibu kalau duluan selesai nanti dapat permen misalnya gitu, itu tidak ada lagi di disiplin positif. Terus hukuman yang berupa fisik segala macam itu juga tidak lagi. Nanti di akhir akan ada caranya bagaimana gitu Bapak Ibu ya untuk menangani hal ini. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di budaya positif ini kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya universal itu nanti bisa dibawa di SMP juga bisa, di SMA bisa, kuliah ke luar negeri pun dia bisa menerapkan nilai ini. Jadi bukan hanya di sini. Jadi seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dari TK sampai ke kuliah pun memang harus seperti itu, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, terus berkebinekaan global, kreatif. Ya Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada sekarang di kurikulum yang di profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terus untuk kurikulum PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas. Jadi ini semuanya universal Bapak Ibu, bisa kita pakai dari SD sampai SMA. Jadi tidak hanya misalnya bisa membuat ini, itu tidak ya, itu bukan disiplin positif, hanya bisa diterapkan di kita. Gitu. Ini sama kurikulum juga, masih kurikulum yang pernah diterapkan. Oke, lanjut kita ekspor konsep lagi, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini Ibu ada 3 perilaku manusia yang dikelompokkan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada 3 perilaku yang dikelompokkan. Yang diminta kita itu bisa memunculkan motivasi intrinsik, jadi dari dalam, bukan karena anak ini datang tepat waktu, bukan karena dia tidak enak sama gurunya, atau nanti kalau datang tepat waktu dapat hadiah, kalau terlambat dapat hukuman. Itu motivasi dari luar, berarti kan? Nah, yang diharapkan anak itu sadar bahwa dengan datang terlambat, dia itu menghargai dirinya, dia menghargai waktu. Yang diharapkan itu seperti itu Bapak Ibu. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku tadi, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman atau imbalan atau dapat konsekuensi, itu masih eksternal. Jadi anak itu belum bisa menghargai dirinya. Jadi tidak bisa kita katakan dia sudah berbudaya positif seperti itu. Motivasi eksternal sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Mungkin pemberian hukuman sama penghargaan ini Bapak Ibu efektif, tapi dalam jangka waktu pendek saja, tidak lama, hanya jangka pendek. Guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kita tuh harus menanamkan ke murid kita seperti halnya
Kalau kita tanya murid kita kenapa harus pakai helm, mereka sudah paham itu nilai keselamatan untuk mereka. Jadi pakai helm mereka sudah tahu. Begitupun juga kenapa harus datang tepat waktu. Mereka harus tahu, mereka menghargai diri mereka, bukan karena dia enak sama guru, nanti dapat hadiah, nanti dapat hukuman. Bukan seperti itu. Jadi tanamkan ke mereka nilai apa yang mereka dapat ketika mereka melakukan disiplin positif. Sama seperti halnya juga memakai masker waktu COVID. Kenapa anak pakai masker? Tanpa kita suruh mereka pakai masker, karena mereka mengerti ini buat saya sehat dan juga menjaga diri saya dan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba pas anak datang terlambat langsung muncul ide untuk menghukum. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu nih hukumannya apa. Karena kan biasanya guru tiba-tiba aja langsung nyapu atau menulis seperti itu. Terus bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis, bisa dengan gigitan, fisik ya Bapak Ibu ya. Tapi berbeda hal dengan guru olahraga Bapak Ibu. Guru olahraga itu boleh yang menghukum fisik karena memang kita fisik. Jadi boleh menghukum lari lapangan itu boleh. Tapi tidak boleh kelewatan juga Bapak Ibu. Tetap dijaga kira-kira ini seberapa mampunya kita gitu. Terus kalau konsekuensi terencana dan disepakati, seperti Bapak Ibu membuat peraturan kelas. Kalau datang terlambat, anak ibu nanti hukumannya adalah membersihkan kelas misalnya. Jadi sudah terencana dan sudah disepakati, mereka setuju. Nah terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena kesepakatan kelas itu lebih banyak kita yang bikin, bukan murid gitu. Sikap guru selalu memonitor murid, selalu diawasi muridnya, ya kan? Nah, kalau restitusi ini yang akan kita pelajari nanti untuk penyelesaian masalah-masalah kita. Proses menciptakan kondisi nyaman bagi murid. Jadi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita menawarkan Bapak Ibu. Misalnya dia menumpahkan air di gelas di meja temannya. Kita panggil, kita tanyakan kenapa, unsur sengaja atau bagaimana. Terus kita juga tetap memberikan dia penguatan. Tidak apa-apa nak, ibu juga pernah salah. Jangan sampai dia merasa terpuruk gitu dengan kesalahan. Terus setelah itu baru kita kasih dia pilihan, mau membersihkan atau mau apa, ditanyakan ke dia. Jadi ada kesepakatan bersama, tidak ada yang tersakiti gitu Bapak Ibu. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tawarkan mereka yang memutuskan seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, meskipun tidak menyakitkan tapi terjadi Bapak Ibu. Dampak dari hukuman ini Bapak Ibu sangat besar ya dampaknya ya. Bisa membuat anak dendam dengan kita. Biasanya seperti itu. Kalau konsekuensi anak kesal tapi tidak terlalu berlebihan lah seperti itu ya. Hukuman dan penghargaan. Mungkin ini sering kita lakukan, hukuman dan penghargaan. Di sini ada kasus Bapak Ibu, ada studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA mentertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, Pak Seno ini memberikan hukuman karena IFA ini tidak bisa mengerjakan soal matematika. Pertanyaannya di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Pasti kita tidak setuju karena seorang guru tidak mempermalukan muridnya dengan membuat IFA ditertawakan teman-temannya. Itu sudah masuk pembulian. Terus, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Jadi tindakan Pak Seno ini adalah hukuman, meskipun tidak secara fisik, tapi psikisnya kena Bapak Ibu, karena malu. Itu bisa membekas sampai mungkin dia lulus, itu masih bisa dirasakan oleh IFA. Nah, di sini ada beberapa kasus. Bapak Ibu diminta langsung jawab aja deh, hukuman atau konsekuensi. Tidak ada salah, tidak ada benar Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu juga hukuman karena fisik, kecuali guru olahraga. Gak apa-apa, boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali. Itu juga hukuman Bapak Ibu. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi karena dia telah mencoret-coret buku temannya. Terus yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah. Itu hukuman Bapak Ibu. Nah, ini restitusi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memunculkan kondisi untuk mereka, kita memfasilitasi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum mereka. Jadi itu namanya restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita tawarkan ke murid kita. Misal, teman kita berkelahi, terus menarik baju temannya, kancingnya lepas. Kita tawarkan, kira-kira solusi apa nak yang bisa kamu lakukan untuk temanmu? Pasti dia menjawab hal-hal yang di luar perkiraan kita lah, beli baju gitu kan. Tapi kan sebenarnya dia bisa memperbaiki kancing itu tadi. Kita ajarkan Bapak Ibu bagaimana cara menjadi. Kita ajarkan, biarkan dia menebus kesalahannya dengan kemampuan dia gitu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti di slide selanjutnya ada Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman, tapi solusi penyelesaian masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan peraturan kelas. Tentunya keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan bahasa yang positif. Ada ciri keyakinan kelas yang akan kita buat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi tidak terkait apa-apa ya Bapak Ibu ya. Terus lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya itu, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupaya pernyataannya tuh harus universal, harus bisa dipakai di SD, SMP, SMA itu dilanjutkan. Terus lanjut dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada lagi kata jangan lari-lari, jangan buang sampah sembarangan, itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi lebih ke positif untuk pembuatan kata-katanya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan memaksa juga untuk bikin keyakinan kelas yang tidak bisa kita penuhi, anak-anak kita penuhi, jangan dipaksa. Jadi sesuaikan aja kelas kita. Kalau mampunya kelas kita misalnya disiplin, datang tepat waktu. Jangan ada lagi kata jangan datang terlambat. Itu nggak ada lagi, tapi datang tepat waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas, semuanya harus terlibat. Murid-murid harus tahu. Kira-kira nih Bu, kalau kami datang terlambat, kenapa sih? Dapat apa sih kami? Jangan dikasih penghargaan lagi Bapak Ibu, tapi kasihlah mereka pengetahuan bahwa jika mereka datang tepat waktu, mereka menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Itu akan menjadi karakter untuk anak kita. Yang ini ada contoh kesepakatan kelas untuk TK ya Bapak Ibu ya, di TK. Tapi bisa diterapkan di kelas 1 Bapak Ibu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kata-katanya positif. Dia belum bisa, anak kelas 1, anak TK itu belum bisa kita tulis di situ datang tepat waktu, itu belum bisa. Jadi ajarkan dia kasih sayang, ajarkan dia semangat belajar, ajarkan dia untuk peduli dengan teman. Itu Bapak Ibu. Jadi sesuai jenjang kalau bikin keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini contoh keyakinan kelas lagi. Nah di kelas 5 itu sudah mulai masuk sikap Bapak Ibu. Dia sudah mulai mengerti kalau misalnya dia datang terlambat, dia menghargai waktu, berarti disiplin. Dia sudah mengerti. Jadi dia disiplin seperti itu. Ini juga ada beberapa contoh keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, kita selalu bilang, kalau habis baca buku kembalikan ke tempatnya. Nah, kalau di keyakinan kelas, itu namanya tanggung jawab Bapak Ibu. Kita ajarkan anak kita, kalau misalnya habis dibaca, taruh lagi di tempatnya, itu tanggung jawab anak ibu. Anak ibu berarti punya nilai tanggung jawab. Jadi kita tanamkan seperti itu Bapak Ibu. Jangan sama kita tuh memberikan kalimat negatif gitu. Beri mereka kalimat-kalimat positif. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu harus tahu karena disinilah sumber masalah dari anak-anak kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi 5 kebutuhan dasar anak atau kita juga nih Bapak Ibu, itu yang pertama bertahan hidup. Terus
kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, itulah yang membuat anak itu kadang menyimpan. Jadi bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kan kasus-kasus orang mencuri itu karena kurang makan, ingin mau lebih, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dia bertahan hidup, kebutuhan dasar bertahan hidupnya kurang. Jadi dia melakukan tindakan yang menyeleweng, tidak jalur lurus gitu. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu kadang-kadang anak-anak yang kurang kasih sayang, Bapak Ibu, itu yang suka mengganggukan anak itu loh. Mereka mencari perhatian sebenarnya, bukan nakal, tapi mereka mencari perhatian kita. Terus penguasaan, ada anak-anak yang pengen, aku ini paling hebat nih di kelas ini, aku paling pintar di kelas ini. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu harga diri, keinginan untuk dianggap. Kadang-kadang ada anak-anak yang aku ini paling hebat nih Bu, gitu. Mereka tuh mau diakui seperti itu, tapi kita tidak mengakui. Nah itulah yang membuat mereka tuh menjadi malas akhirnya. Terus kebebasan, kita terlalu mengontrol diri kita sehingga mereka tidak ada kebebasan. Kita terlalu anak ibu harus begini ya, anak ibu harus begini ya, nggak boleh ribut ya. Karena di fase SD ini Bapak Ibu, anak-anak itu masih bermain, masih bermain. Kecuali di kelas 6. Di kelas 6 dia sudah mau mulai menemukan jati dirinya ya. Jadi dia ada fase bermain juga tetap, tapi tidak selincah anak kelas 1 lah bermainnya. Terus kesenangan. Kadang-kadang ada anak itu yang senang belajar berkelompok, ada yang senang sendirian. Jadi kita tuh harus tahu kesenangan anak ini belajar gimana sih biar dia mau belajar seperti itu. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya akui diri saya ini 1, 2, 3, 4 itu iya. Saya penghukum iya. Saya pembuat rasa bersalah iya. Saya teman iya. Saya pemantau iya. Saya masih belajar untuk manajer. Posisi manajer itu saya masih belajar. Sama-sama kita belajar. Karena yang diharapkan itu kita adalah posisi kontrol manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah. Jadi penghukum ini Bapak Ibu yang seperti saya jelaskan di depan tadi, pokoknya menegakkan peraturan sekolah. Kalau misalnya datang lain bajunya pulang, ganti. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu sama saja kita mengambil hak anak untuk belajar. Sama kayak kita ibu guru, bapak gurunya juga ibu guru, salah juga pulang. Nggak bisa seperti itu sekarang. Nggak bisa. Terus pembuat rasa bersalah tadi, kita secara tidak langsung itu membuat anak itu sedih. Jangan kayak gini dong nak, potong rambutnya, kasihan ibu ini ditegur kepala sekolah, kasihan ibu ini sakit, kasihan ibu. Nah itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Terus teman, mungkin saya sering sebagai teman ya sama anak-anak ini. Sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu, teman dengan membuat rasa bersalah. Kalau teman dia ada solusi. Jadi misalnya jangan begitulah nak, potong rambutnya, tapi kita berikan solusi, kita bantu dia, kita berikan solusi. Itu kontrol kita sebagai teman. Kalau teman tahu, ini guru yang suka mantau anaknya. Kalau ada gurunya anaknya diam. Nah, kalau tidak ada gurunya, kau kumat lagi. Nah, itu pemantau Bapak Ibu. Manajer, ini yang diharapkan guru-guru sekarang harus menjadi manajer buat anak-anak. Jadi, di mana guru
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang penghukum, yang kita lakukan itu adalah menyakiti, menyindir, menghardik anak kita. Kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah, kita menceramahi, mengatakan seharusnya anak ibu jangan begini, gitu ya. Kalau kita jadi teman, kita membuat alas-alasan buat murid kita. Terus kalau kita pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya pemantau ini sering gini ya Bapak Ibu. Awas ya, kalau nakar ribut, nilai ada di ibu. Itu tuh yang bahaya tuh Bapak Ibu. Kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Jadi tidak langsung memberi hukuman, tidak memberikan penghargaan atau apa, tapi kita berbicara, berdiskusi dengan anak itu. Hasil dari guru yang sering menghukum, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Banyak Bapak Ibu anak-anak suka berbohong karena takut dihukum. Jangankan anak di sekolah kita, anak di rumah juga kalau mau dimarahi ya pasti berbohong. Terus untuk pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Karena takut gurunya sedih tadi, jadi berbohong lagi. Kalau teman, anak itu jadi ketergantungan sama kita. Terus kalau pemantau, yaitu tadi Bapak Ibu hasilnya, dia itu hanya bisa baik ketika ada kita. Tapi kalau kita nggak ada, kembali lagi. Kalau manajer, dia menguatkan pribadi, dia menanamkan karakter terhadap muridnya. Ini contoh 5 posisi kontrol guru. Kalau penghukum itu ketika kasus anak tidak memakai sepatu ke sekolah. Kalau penghukum, dia langsung menghukum, berdiri di samping papan tulis selama 2 jam pelajaran, misal. Terus kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Jadi pembuat rasa bersalah ini bapak ibu tidak ngegas gitu ya ngomongnya, itu perlakuan aja. Terus kalau kita jadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak. Sekali ini saja, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi hampir sama ya pembuat rasa bersalah sama teman. Kalau pemantau, dia selalu berkata seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa peraturannya. Jadi kalau pemantau dia langsung Bapak Ibu menanyakan. Kalau manajer, dia lebih menstabilkan anak-anak dulu. Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi tanya dulu Bapak Ibu. Anak ini jangan langsung dimarahi, tanya dulu. Kenapa nih kira-kira nih salahnya apa nih? Tahu gak dia? Baru nanti dipikirkan lagi selanjutnya. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi diharapkan kita sama-sama belajar Bapak Ibu memiliki kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kita tidak menentukan sendiri apa yang kita lakukan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah ini kita masuk ke segitiga restitusi. Nah jadi Bapak Ibu yang lagi kami terapkan adalah penguatan di segitiga restitusi. Dimana kalau kita menemukan anak kita berbuat salah, kita jangan langsung hukum, tapi validasi dulu tindakan yang salah. Tanyakan, apa kesalahannya?
Jangan sampai anak ini udah kita hukum, terus dia nggak ngerti apa kesalahan saya. Itu jadinya nanti malah kayak apa ya? Dia dendam sama kita, dia nggak sadar dia salah. Terus selesai kita validasi, kita menstabilkan, maaf Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas dulu. Tanya anak ini, kenapa nak? Misalnya dia datang ngos-ngosan nih, kenapa nak datang ini terlambat? Terus baru kita validasi kesalahannya. Baru kita tanya keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati tadi. Harus datang tepat waktu untuk menunjukkan disiplin. Nah, jadi menstabilkan identitas tadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak langsung dimarahi. Jadi dia ini sudah capek datang ke sekolah, dan berusaha. Jangan langsung, nah boleh Bapak Ibu. Itu membuat anak udah capek ke sekolah, gak dihargai lagi. Kan seperti itu kan. Kayak kita aja kalau misalnya terlambat, kadang kita punya alasan. Tanyakan dulu lah alasannya. Jangan langsung main marah-marah aja ya. Nah, terus validasi tindakan yang salah, membuat murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kira-kira anak kita ini datang terlambat itu kenapa sih? Mau mencari perhatian kita kah? Atau gimana? Itu harus kita tanyakan Bapak Ibu. Harus kita validasi apa kesalahannya. Kenapa kamu terlambat? Misalnya datang terlambat, iya Bu, saya datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Itu harus kita tanyakan. Kita harus tahu. Jadi kita tahu kira-kira anak kita ini kenapa gitu. Jangan main marah-marah tuh. Menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita sudah bikin nih keyakinan kelas. Terus anak melihat kesalahan dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Jadi anak itu kalau punya masalah, Bapak Ibu tidak sendirian menghadapi. Kita dampingi. Jangan sampai anak kita putus asa. Oke, kita sudah selesai. Kita masuk ke refleksi nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan, tapi tidak ada benar atau salah ya Bapak Ibu. Namanya kita belajar. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Jadi kira-kira nih cara berpikir atau sikap atau apa yang berubah dari melihat ini tadi? Bapak Ibu ada pengetahuan baru bisa diungkapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu merasa kecewa atau senang atau bagaimana, itu bisa dituangkan Bapak Ibu. Mungkin saya bagikan di voice note aja Bapak Ibu ya, kalau satu-satu ada. Jadi Bapak Ibu bisa tulis di sini jawaban untuk nomor 1. Gak perlu harus panjang-panjang Bapak Ibu. Misalnya yang satu, hal baru apa? Misalnya saya mengetahui masalah segitiga restitusi, atau saya mulai mengerti posisi kontrol guru. Seperti itu aja, nggak usah panjang, nggak perlu harus detail banget Bapak Ibu. Terus perasaannya, kalau senang itu aja, nggak usah dipanjang-panjangin gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Jangan dipikirkan isiannya, tidak ada benar, tidak ada yang salah. Yang penting ada sedikit ilmu yang bisa dipelajari Bapak Ibu hari ini. Ini Bapak Ibu soalnya, hal baru apa yang mengubah paradigma atau cara berpikir Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Terus perasaan
mengikuti kegiatan hari ini. Perasaannya gimana? Jadi nomor 1 itu hal baru apa? Yang nomor 2 perasaannya. Hal baru bisa juga Bapak Ibu, kalau hal baru ini mungkin pemikiran saya berubah dari yang harus mendukung anak sekarang tidak lagi, mungkin belajar seperti itu Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah nanti mungkin bisa kita tempel di sini aja ya Bapak Ibu ya. Tempel ke situ, tempel aja. Nanti biar ada foto. Sudah Bapak Ibu? Baik, untuk pemahaman tentang budaya positif saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang meluangkan waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Sehat? Oke. Hari ini ibu mau ngajak kalian bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kalian harus pahami tentang diri kalian. Contoh, kalau pakai helm saat berkendara itu kenapa? Biar selamat, mengurangi cedera. Karena anak ibu paham, kalau pakai helm tidak ditilang. Kalau pakai helm itu kita menjaga keselamatan diri kita sendiri. Terus, kenapa anak ibu harus pakai masker waktu COVID? Ya benar. Jadi anak ibu memahami bahwasanya ketika anak ibu memakai masker, anak ibu melindungi diri anak ibu sendiri. Jadi keyakinan kelas itu kurang lebih seperti itu. Kita mau bikin nih, kira-kira anak ibu ini mau datang tepat waktu, berarti anak ibu disiplin, punya nilai
Kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Dan harus kita sepakati bersama. Oke? Kita bagikan. Jova, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar ya dengan Rizky. Iya Bu, habisnya kesal sekali sih. Kenapa kesal? Rizky selalu mencontoh pekerjaan rumah saya. Oh begitu, ya wajar lah kamu marah dan kesal. Jika Ibu di posisi kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Rizky? Saya marah pada Rizky dan tanpa sadar saya hampir memukul Rizky. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, saya sudah capek-capeknya mengerjakan pekerjaan rumah saya, tapi malah Rizky mencontoh tugas saya. Ya wajar lah kamu merasa marah karena kamu tidak rela hasil jerih payahmu dicontek begitu saja dengan Rizky. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk dari itu, misalnya sampai memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang hampir memukul Rizky, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas
kamu, saling menghormati antara teman penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus terus bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan lebih sabar dan meminta maaf pada Rizky. Untuk kedepannya, jika ada teman yang menyontek pekerjaan saya, maka saya akan melaporkan kepada guru akan tersebut. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Yova. Tetap semangat ya, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Aurel, tadi Ibu mendengar laporan dari guru Pipet, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, Aurel, berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Setuju? Aurel, kita cari solusi bersama ya untuk masalah ini. Aurel sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Aurel sering datang terlambat? Karena saya selalu begadang dan bermain HP, sehingga saya kurang tidur. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat, sesuai keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menumpuk, dan kita juga bisa belajar rasa peduli kalau kita disiplin. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat. Iya Aurel, sikap yang kamu tunjukkan sudah sangat baik, sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar datang tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, agar tidak datang terlambat lagi. Baik Aurel, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan wali kelas dan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silakan